kenangan indah dan manis akan sosok putra tercintanya. Mudah-mudahan sih nggak terjual ya, kenang-kenangan gitu kan, dengan almarhum ketika masih hidup. Nah, kanan Umi juga kalau ke situ waktu almarhum masih hidup, sama cucu, sama mantu itulah, kenangan banyak di situ. Iya. Kenangan mah adanya di memori aja di sini aja. Disimpan di sini semua udah, di hati. Ya, udah, ini mah dibawa mati. Belum tahu, dinikmatin aja. Nanti pas Desember ya nyari lagi. Apa yang membuat Pipik Dian Irawati lebih memilih tinggal di rumah penyanyi Rosa ketimbang pulang ke rumahnya sendiri? Padahal pihak kepolisian sudah memperbolehkan Pipik untuk kembali menempati rumahnya. Benarkah jika Pipik berencana membeli rumah mewah milik Rosa karena keputusannya untuk menjual rumahnya saat ini sudah bulat? Verrell Bramasta benar-benar jatuh hati pada cinta Laura. Lantas benarkah jika Verrell sudah menyatakan isi hatinya kepada cinta di momen pertambahan umur cinta kemarin? Dan sakit apakah Julia Perez hingga ia harus berobat ke luar negeri untuk mencari kesembuhan? Rencana mau ke mana namanya ke Penang. Dokter saya suruh saya ke Penang. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Hanya di Celeb On Cam. Tepat 2 bulan pasca insiden kebakaran yang melahap sebagian rumah almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari di kawasan Rempoa, Jakarta Selatan yang memang sengaja dibakar oleh IV lantaran adanya motif sakit hati, akhirnya kemarin garis polisi yang membentang di rumah itu resmi dilepas oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang disaksikan langsung oleh Pipik Dian Irawati. Maka inilah kali pertama Pipik menginjakan kakinya kembali di rumah yang menyisakan rasa trauma dan puing-puing kehangusan pasca kebakaran 20 Juni silam. Assalamualaikum. Rame amat. Hari ini mau gunting pita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pokoknya malam ini mau buka polis lainnya gitu ya. Alhamdulillah. Oh iya, maaf Pak. Alhamdulillah senang udah bersyukur udah bisa dibuka. Berarti kan sudah bisa dibersihkan. Sudah bisa ngambil apa yang harus diambil gitu. Alasan dibukanya polis lain ini lantaran pihak kepolisian sudah merasa cukup mengumpulkan bukti-bukti dan diserahkannya berkas perkara kasus pembakaran dan pencurian di rumah almarhum UJ oleh IV ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan dengan diserahkannya berkas perkara yang dinyatakan telah lengkap alias P21, tersangka yang tak lain adalah IV, orang yang pernah ditolong oleh Pipik, akan segera didudukan sebagai pesakitan. Lantas benarkah Pipik puas dengan ancaman hukuman yang bakal diterima oleh pelaku pembakaran rumahnya, yaitu hukuman badan selama 7 tahun penjara. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Rijal Afif alias Emmanuel Vincent Afif Raka alias M. Yusuf. Untuk dakwaan sendiri yang bersangkutan didakwa melanggar ketentuan pasal 187 KUHP junto pasal 65 dan yang kedua pasal 363 ayat 1 kedua KUHP junto pasal 65. Jadi ada 2 tindak pidana, yang satu melakukan pembakaran dan yang satu lagi pencurian dengan pemberatan. Ya,
Untuk yang pembakaran pasal 187 ancaman maksimal 12 tahun. Untuk yang pencurian dengan pemberatan 363 ayat 1 ke 2 ancaman maksimal 7 tahun penjara. Ya kalau itu kan saya serahkan kepada yang berwajib ya untuk hukumnya. Kalau dibilang memaafkan sudah pasti memaafkan gitu. Allah aja maha pemaaf, siapa saya gitu kan. Tapi kalau proses hukum itu kan sudah berjalan gitu ya. Saya menyerahkan segala sesuatunya kepada pihak kepolisian. Dengan lepasnya garis polisi yang mengelilingi rumahnya ini, Pipik dan anak-anaknya bisa leluasa kembali lagi ke dalam rumah yang pernah menjadi persinggahan jiwanya. Namun sepertinya bayangan kelam kebakaran 2 bulan lalu terlanjur membekas di benak Pipik dan keempat anaknya. Hingga membuat ia tak lagi berhasrat untuk merenovasi, apalagi menempati rumahnya itu. Dan memilih untuk tinggal di rumah Rosa untuk sementara waktu. Tapi apa yang membuat hingga kemarin kabar jika Pipik akan membeli rumah baru belum juga terdengar. Padahal ia hanya bisa tinggal di rumah Rosa hingga Desember mendatang. Lalu akankah Pipik berusaha untuk menemui penyewa rumah Rosa yang rencananya Desember ini akan masuk ke rumah tersebut untuk menegosiasi agar ia masih bisa menempati rumah itu? Atau justru Pipik akan segera membeli rumah tersebut sebagai hunian barunya? Kalau tinggal kayaknya enggak ya, tapi memang mau dijual jadi ya paling dibersihin. Ya kalau ada rezeki ya direnovasi pelan-pelan gitu. Tapi saya sudah sepakat sama anak-anak memang tidak akan tinggal di sini lagi gitu. Hijrah atau hijrah kemana gitu. Ya karena mungkin kalau saya mungkin udah biasa, cuma saya khawatiran aja karena kan saat kejadian anak-anak saya semua melihat, merasakan gitu. Takut kayak tidur gitu tiba-tiba. Menghindari itu aja sih, lebih ke psikis anak-anak. Jadi ya udah kita hijrah ke sesuatu yang lebih baik gitu kan. Ya sudah bismillah. Tahu dinikmatin aja nanti pas Desember ya nyari lagi. Pokoknya kebetulan saya memang mau pindah rumah. Jadi rumah yang saya lagi tempatin sekarang insya Allah biar Umi Pipik sama anak-anak aja yang tinggal di rumah gitu. Meskipun banyak menyimpan kenangan indah bersama almarhum Uje, niatan Pipik untuk menjual rumah itu rupanya sudah bulat 100%. Lantas benarkah jika Pipik sudah memantapkan hati untuk melepas rumah kenangan tersebut, rupanya tidak dengan Umi Tatu Mulyana sang mertua yang merasa berat jika harus melepas rumah mendiang almarhum Uje yang menurutnya banyak meninggalkan kenangan indah dan manis akan sosok putra tercintanya. Mudah-mudahan sih nggak terjual ya. Karena kenangan gitu kan dengan almarhum ketika masih hidup. Nah karena Umi juga kalau ke situ waktu almarhum masih hidup sama cucu sama mantu itulah. Kenangan banyak di situ. Iya. Kenangan mah adanya di memori aja di sini aja. Disimpan di sini semua udah, di hati. Ya, udah, ini mah dibawa mati. Usia muda bukan halangan bagi Farel Bramasta untuk menaklukkan hati cinta Laura Kiel. Lalu benarkah jika Pulau Bali menjadi saksi bisu berseminya cinta Farel pada cinta Laura? Selain itu pemirsa, bagaimana perjuangan Julia Perez untuk bisa sembuh dari penyakit yang deritanya? Benarkah jika sakit yang ia derita membuat Jupe terancam tak bisa memiliki keturunan? Depannya di sana cintanya. Cinta. Goofy, this is a Balinese birthday cake. Huh? Very nice. Oh, very nice. Salam dulu sayang sama cungkit cantik. Selamat ulang tahun. Salam. Selamat datang juga ya, semoga panjang umur, tambah sukses. Oh, masuk di. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Cinta. Tiup lilinnya Cinta. Tiup lilin. Make a wish. Make a wish Cinta. Saya nasi merah boleh Mas? Bye, Bob. How's your holiday? How's your birthday? Got what I wanted. Did you get a big booty?
No. No. So what are we doing now? And in Jakarta and starting the tiring life again. Wait,